Shalom. Shalom. Oke, selamat datang di ibadah Raya GB Gracia yang kedua. Nah, hari ini kita tetap belajar tentang goodness, bagaimana kita tentang kebaikan Tuhan dan kebaikan kita juga, ya. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Arman, dan spesial juga kita hari ini ada worship leader kita, Kak Frankie Kuncoro, yang akan melayani kita hari ini bersama-sama dengan kita hari ini. Ya. Semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, syukur terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mau melawat setiap kami Tuhan. Dan siapkan setiap kami Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Semuanya bangkit berdiri sama-sama, tepuk tangan sama-sama, come on. Keluarkan suara yang terbaik. Let everything, come on. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord, come on. Let everything. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Sing with me, come on. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Yes. I praise when surrounded, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies rousing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody sing, come on. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Come on. I praise is a weapon. Yes, we believe it. I praise is a shout that brings Jericho down. Nyanyi sama-sama ya. Here we go. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody say praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it in? Say, come on, sing praise, praise the Lord, oh my soul. Oh. Semua tepuk tangan sama-sama. Yang masih bernafas katakan haleluya. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Nyanyi sama-sama. Here we go. 1, 2, 3. I praise 'cause you sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you faithful. Praise 'cause you true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Lagi. Praise 'cause you sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you faithful. Praise 'cause you true. Praise 'cause there's nobody. Everybody sing, come on. Praise the Lord, Oh my soul. everybody sing, come on. Yang masih bernafas angkat suaramu, sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Sekali lagi. Say I won't be quiet, here we go. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? Sing I won't be quiet. Sekali lagi sing I won't be quiet, come on. Sing praise.
we go. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Lagi, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord, sekali lagi. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Yang percaya Tuhan baik katakan haleluya. We sing God is so good. Nyanyi sama-sama katakan God is so good. Yang percaya Tuhan baik, God is so good. He is so good. To apapun keadaanmu, nyembah Tuhan sama-sama. Sing with me, come on. God is so good. Hallelujah, God is so good. Yang percaya nyanyikan, oh. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Sing, God is so good. Hallelujah, come on. Apapun yang terjadi, firman Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kelihatannya mungkin gak baik, Tuhan bisa mengubah jadi kebaikan. Yang percaya katakan amin. Saya punya kesaksian, dan ini masalahnya tentang kisah cinta saya. Gini. Dulu saya ngimanin sesuatu, dramain terus aja gak apa-apa. Dulu saya ngotot beriman, Tuhan pokoknya yang itu Tuhan yang aku mau. Ngototnya minta ampun sampai singkat cerita, gara-gara saya dianggap kurang perhatian sama dia. Selesai pulang pelayanan, selesai juga kisah cinta saya. Itu gara-gara waktu itu tahun 2007, saya gak pernah lupa. Nah, setelah diputus pun saya masih ngotot ngimanin. Gak berhenti di sana, saya minta papi saya doakan. Pokoknya ngototnya minta ampun. Tapi dipaksa-paksa, pintunya tertutup waktu itu. Dan akhirnya selesai sudah harapan saya waktu itu. Tapi 2 tahun setelah itu, tiba-tiba ketemu dengan yang lain. Ketemunya juga lucu, gara-gara adiknya dia itu tim pelayanan saya di gereja. Akhirnya kita connect lagi, karena dia adik kelas saya, singkat cerita. 3 tahun jalanin pacaran gak gampang, putus nyambung 4 kali. Prosesnya gak gampang, penolakan terjadi dari beberapa pihak. Itu gak mudah. Tapi di dalam ketidakmudah itu gak tahu kenapa, selalu ada orang-orang yang datang untuk menguatkan. Dan awalnya lampu merah, gak boleh sama siapapun juga. Gereja gak boleh, pemimpin gak boleh, orang tua saya apalagi. Tapi sampai singkat satu momen, dari lampu hijau jadi lampu kuning, lama-lama lampu hijau. Saya tuh waktu itu menikah, by the way. Ini saya jarang bongkar kemana-mana. Tolong jangan diceritakan kemana-mana. Ini streaming apa nggak di Payan ini? Udah lanjut streaming ya udahlah. Itu persiapan pernikahan cuma sekitar 3-4 bulan. Nah puji Tuhannya gini, 11 tahun yang lalu itu berlalu. Kalau hari ini Frankie Kuncoro bisa ada, itu karena ada seorang istri yang memang Tuhan utus untuk membentuk hidup saya, membuat saya lebih baik. Bisa jadi gini, kita nganggap sesuatu yang kita doakan kok Tuhan gak kasih sih. Kita rasanya pengen paksa-paksa Tuhan. Percayalah, seleranya Tuhan selalu lebih baik dari selera kita. Percaya itu aja. Rencananya Tuhan selalu lebih besar daripada rencana kita. Amin. Karena tuh apapun yang kau alami, pilihlah untuk berkata Tuhan engkau baik. Karena apapun kondisimu, apapun keadaanmu, akan ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Masa lalumu bisa kelam, tapi kisah masa lalumu, kisah kegagalanmu,
Tuhan bisa mengubah jadi sebuah cerita kemenangan buat masa depanmu. Tuhan itu sutradara yang luar biasa dan dia sangat baik. Yang percaya Tuhan baik, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nyanyi bareng-bareng boleh? Sing with me. And God is so good. Percaya, imani, katakan. Kami memilih untuk berkatakan He's so good. Sing with me, come on. Here we go. Yang percaya nyanyikan God He's so good. Haleluya, deklarasikan. Apapun yang kau alami, mari nyatakan. So good, hallelujah, oh, hallelujah, God is so good, amen. Semua katakan sama-sama, all it wants, all it does, everybody say, come on, God is so good. Sambil tepuk tangan sama-sama. Itu yang kami percaya. Terus katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan engkau baik. Only trust, everybody sing. Sekali lagi sing. Tuhan engkau berkarya siang hari ini. Kebaikan-Mu nyata buat setiap kami. Nyatakan. Sekali lagi ya, nyaringkan suaramu. Oh, sing God is so good. Hallelujah, amen. Mari nyatakan God is so good. He is so good to me. God is so good, and God is so good. God is so good. He's so good to sekali lagi katakan, and God is so good. He's so good to paling dahsyat. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik, Tuhan. Oh, oh. Yes, Lord. Mata kami memandang kebesaran-Mu Tuhan. Kami memilih tetap percaya apapun yang kami bisa lihat. Dan Kau dahsyat Tuhan. Kami buka mata iman kami siang hari ini. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Nyatakan sama-sama. Ku tidak akan menyerah, amin. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman
firman-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Katakan dengan iman. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima. Sama-sama katakan, kemenangan darimu. Apa yang kami percaya Kau sanggup nyatakan, Yesus. Katakan, oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan sama-sama, here we go. Aku punya Tuhan yang besar, itu yang kami percaya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya ku terima. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa ku terima. Oh, nyatakan sekali lagi siang hari ini, aku punya Tuhan yang besar. Kami mau bersepakat siang hari ini. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya, kami memilih untuk percaya. Lebih tinggi lagi. Aku punya Tuhan yang besar, amin, dan sanggup menggenapi imanku. Katakan ku terima, katakan ku terima sekarang, ku terima kemenangan darimu. Doa kami Tuhan siang hari ini, yang lemah dibangkitkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya, kami memandang janji-janji-Mu. Janji-Mu takkan meninggalkan kami, janji-Mu mengangkat setiap kami, janji-Mu memampukan kami di dalam segala keadaan. Kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk berserah kepadamu Tuhan Yesusku.
melewati apapun, jiwa kami tenang Tuhan bersamamu. Karena Engkau sudah mengalahkan maut. Karena kepada Yesus diberikan segala kuasa di bumi di surga. Kami gak perlu takut akan hari esok kami. Karena Tuhan punya rencana yang baik yang sudah dituliskan sejak semula bagi setiap kami. Janjimu adalah hidup yang kekal. Janjimu adalah kemenangan yang kekal. Cabut setiap ketakutan kami Tuhan siang hari ini. Hadirat-Mu menenangkan kami. Aku punya Tuhan yang nyanyikan sama-sama, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dan nyatakan dengan iman sekali lagi. Aku punya imanku katakan ku terima. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ya Tuhan, di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Ya Tuhan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Katakan sama-sama. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama nyanyi nyembah Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan
akan hidupku. Sekali lagi, ku kagumi ya Tuhan caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Jalanmu, Kau yang ku percaya di segala. Sekali lagi katakan tak terbatas. Ini yang kami percaya. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Di segala musik nyembah Tuhan sama-sama. Hadirin Tuhan siang hari ini, come on, yeah. Nyembah Tuhan aja, come on. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dalam keterbatasan kami, dalam ketidaktahuan kami. Yes Lord, Engkau dahsyat Tuhan. Caramu selalu tidak terduga. Jalanmu gak bisa kami selami. Yang kami tahu Tuhan Engkau baik. Yang kami tahu Engkau ajaib. Yang kami tahu Engkau besar. Yang kami tahu Engkau maha kuasa. Biarlah kami Tuhan percaya Tuhan, apapun yang bisa kami alami, selalu ujungnya kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Sama-sama nyembah Tuhan. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Kau yang ku andalkan di setiap hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sampai musik main dengan lembut. Pakai 1 menit ke depan ini, ingat semua kebaikan Tuhan yang pernah engkau lewati. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa bukakan jalan. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa nyatakan kebaikannya. Kalau di musim yang lalu Tuhan bisa nyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Dia masih Tuhan yang sama. Dia masih Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang gak pernah berubah.
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini pembentukan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ucap syukur aja sama Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hari ini kalau Tuhan izinkan kita masuk ke musim yang mungkin kita gak suka, percayalah itu baik buat kita. Hari ini belum kita sadari, tapi suatu kali lidah bibirmu akan berkata, aku tahu Tuhan bekerja di balik segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dulu aku gak tahu, tapi suatu kali kita bakal tahu. Dulu aku gak tahu kalau Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nanti kita tahu. Hari-hari ini jalan sama Tuhan terus. Selama nafasmu masih ada kisah kemenangan yang baru yang Tuhan mau nyatakan. Masih ada kisah kebaikan Tuhan yang mesti kita alami. Tuhan, aku berdoa, biar kami berhati-hati dengan kenyamanan hari-hari ini. Mungkin beberapa dari kami berkata, udah cukup Tuhan, udah terlalu baik. Yes, kita tahu. Tapi selama nafas masih ada anugerah Tuhan yang baru dalam hidup kita. Setiap pagi rahmat-Nya itu baru. Setiap hari rencananya selalu ada buat kita. Nafas masih ada, bekerja terus untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya. Nyatakan sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Cara-Mu Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Cara-Mu, Kau yang ku percaya. Ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidup, Kau yang ku percaya. Di segala musim hidupku. Itu yang kami percaya. Itu yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Hari-hari hidup kami aman bersama denganmu. Karena di dalammu ada pengharapan yang kuat, ada kasih yang kokoh Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti Yesus. Pribadi yang sungguh-sungguh bisa kami andalkan. Dan siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Yesus yang hidup itu Tuhan, kuat ada di dalam hati kami lewat firman Tuhan. Karena kami tahu firman itu sudah ada di dalam Kristus itu sendiri. Dan hari ini Tuhan kami rindu, sungguh-sungguh kami rindu Tuhan, biarkan hidup kami adalah hidup yang senantiasa
berpadanan hanya kepada Kristus saja Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, dan buat setiap firman ini benar-benar berakar kuat di dalam hati kami. Dan kami siap Tuhan sambut sabdamu ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua yang rindu terima kebenaran sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Thank you brother, thank you team. Shalom semuanya. Oke, wow siang hari ini amazing ya. Aku sangat diberkati banget ya lewat pujian, lewat perenungan, ya lewat worship yang kita lakukan barusan. Tiba-tiba tadi aku tuh sebenarnya udah siapin bahan gitu kan ya buat ibadah yang kedua ini gitu kan. Tapi siang tadi waktu break gitu kan, nggak tahu tuh kenapa di hati tuh tergerak untuk mengubahnya gitu ya. Dan sampai akhirnya ketemu mendadak. Boleh ditampilin nggak tim multimedia? Aku tiba-tiba keinget kata yang namanya pilihan terbaik. Ya, ini bukan gara-gara kita mau masuk proses pemilihan ya, bukan. Ya, bukan itu poinnya. Tapi aku tiba-tiba keinget sekian tahun yang lalu di Netflix itu ada satu tayangan yang bikin heboh. Teman-teman tahu ini? Tahu ya? Ini tayangan ini cukup heboh. Dalam 28 hari ada 1,65 miliar viewer. 28 hari. Dan dalam waktu 28 hari dia menyumbang revenue hampir $1 billion dunia. Tayangan ini begitu heboh dan banyak anak-anak muda nonton tayangan ini. Dan salah satu hal yang paling menarik dari tayangan ini adalah di salah satu gamenya adalah mereka harus memilih. Cuma masalahnya pilihan apapun yang dipilih sama dia, kalau nggak fulfill mati. Nah ini mengerikan saudaraku. Jadi tadi aku langsung kepikir kayaknya aku perlu bahas ini. Kenapa? Karena hidup kita hari ini sebenarnya hidup karena dipilih dan harus memilih. Kenapa kita dipilih? Firman Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu kata Tuhan. Jadi kita memang di dalam hidup ini adalah hidup tentang pilihan. Bicara soal pilihan, hari-hari ini kita sebagai orang muda pilihannya banyak banget, betul gak? Pilihannya banyak banget. Beberapa waktu terakhir ini aku banyak ketemu dengan orang tua, ketemu dengan anak-anak muda yang lagi bingung tahun ini mau kuliah apa. Jadi mereka nanya nih, orang tua banyak datang ke kami gitu kan, tanya, tolong dong anakku dites katanya gitu. Dites buat apa? Supaya pengen tahu kuliahnya apa yang cocok gitu. Karena kami memang punya assessment untuk bantu anak-anak gitu kan, sama bantu keluarga untuk lihat kira-kira kuliah apa yang tepat gitu loh buat seseorang gitu, ya buat anak-anak khususnya. Nah ada satu kejadian kami ke Ambon. Nah waktu kami ke Ambon, satu keluarga ini punya 3 orang anak. Itu orang tuanya ngomel-ngomel terus sama anak-anaknya ini. Kenapa? Karena orang tuanya ngotot anaknya harus jadi dokter. 3-3-nya harus jadi dokter. Memang sih papahnya dokter, mamanya punya apotek. Wah kombinasi yang indah sekali. Indah sekali betul. Ya. Nah tapi anaknya nggak ada satupun yang mau ngelanjutin usaha papa dan mamahnya. Nggak ada yang mau jadi dokter, nggak ada yang mau jadi apoteker, nggak ada yang mau. Dan akhirnya ketemulah nih orang tuanya sama kami, terus bilang, tolong dong pak, ini anak kami ditesin. Cocok nggak sih anak kami ini jadi dokter? Nah waktu kami tes kan, kami lakukan assessment sama anak ini, ternyata anak ini lebih cocok jadi chef. Nah pada waktu hasilnya keluar, terus kita kasih kan ke anaknya kan. Anaknya langsung bilang, oh makasih ya om ya. Gitu. Akan berhenti deh semua berantemnya kita sama papa mama. Hah? Kenapa berantem? Karena papa mama ngotot banget, aku mesti kuliah dokter katanya. Dan ternyata hasil tesnya cocok om, aku memang sukanya jadi chef katanya gitu. Nah begitu ketemu orang tuanya, aku yang dimarahin sama orang tuanya. Dia bilang, Bapak kayaknya tesnya salah deh, tes ulang. Disuruh tes ulang. Saya bilang, Bu, percayalah Bu, ini tes validitasnya di atas 80%. Ya berarti kan masih ada 20% bisa salah katanya gitu. Tes ulang katanya. Tetap aja keluarnya chef. Nah saudara, banyak orang hari ini ngalamin pilihan-pilihan di depan matanya dia. Mau kuliah apa, mau ngambil apa. Makin lama tuh pilihan makin banyak, makin banyak.
Beberapa waktu yang lalu, waktu kami lagi liburan kemarin, ya kami sempat ke Perancis nengokin anak gitu yang memang kuliahnya di Europe. Pas ke sana kita lagi Natalan, terus ketemu nih di depan kami nih pas lagi Christmas dinner gitu kan, di depan kami ada satu anak gitu kan, anak Indonesia gitu kan. Aku tanya, kamu kuliahnya apa? Ah, om gak bakal tahu deh aku kuliahnya jenis apaan. Aku bilang challenge me, aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku ambil jurusan sound engineer. Aku bilang, kerjaannya ngapain sound engineer? Kerjaannya dengerin suara. Gimana caranya tuh suara bisa bagus? Gimana caranya alat yang ada bisa dipakai untuk menghasilkan suara terbaik? Katanya gitu. Kuliahnya keren gak? Keren. Pokoknya yang mesti dipakai telinga aja. Aku bilang Alkitabiah. Kenapa om? Firman Tuhan bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Memang kamu kuliahnya Alkitabiah banget. Udah kan, kami jalan lagi gitu kan, kami jalan lagi. Di Jerman kami ketemu lagi, ada satu orang lagi, orang Indonesia lagi. Buset, yang kali ini lebih unik lagi. Dia ternyata gelarnya udah doktor. Kerjaannya meneliti, tahu nggak yang dia teliti apa? Yang dia teliti kain, kain kasmir. Saya bilang, hah? Ngapain penelitian kain kasmir? Iya, karena Jerman lagi mau coba cari bahan baru gimana caranya punya baju anti peluru setipis mungkin. Saya bilang hebat loh. Dan itu yang neliti anak-anak Indonesia semua loh. Anak-anak Indonesia semua. Nah kami juga ketemu teman-teman juga yang lain gitu kan, tanya kan, gimana anaknya kuliah di mana gitu kan. Ada satu temen cerita, iya anakku sekolah di US katanya gitu. Ambil jurusan apa gitu. Ambil jurusannya tau gak apa? Trauma healing. Saya bilang, hah? Ngapain ngambil trauma healing? Dia bilang ini, Pak, dia panggilnya kita Om. Om, orang Indonesia apa-apa trauma Om. Trauma kecoa, trauma ketinggian, trauma dingin. Apa aja ditraumain kayak gitu. Nah ini belajar trauma, keren banget Om kayak gitu. Bayangin ya, ada jurusan trauma healing. Pernah berapa kali lagi, ketemu lagi, ada satu lagi teman gitu kan. Dia bilang, nih Man kenalin Man anakku, anaknya cewek gitu kan. Oh ya kuliah di mana? Kayak gitu. Kuliah di AMU. AMU, apa itu AMU? Akademi, bukan. American Military University. Cewek lagi. Ambil jurusan apa? Counter terrorism. Buset. Subnya apa? Bioterorism. Buset saudara. Bioterorism. Hari ini ya jurusan kuliah udah gak kayak dulu. Ekonomi, dokter, siapa lagi? Pertanian. Udah gak kayak gitu. Jurusannya tuh udah lucu-lucu gitu kan. Dan ini kebanyakan mereka tuh memilih benar-benar unik banget gitu. Awal-awalnya kami mikir ini kok jurusan aneh-aneh gitu ya. Beneran begitu sampai ke anak kami milihnya juga aneh. Aku bilang, nak gimana nak, kamu mau kuliah apa nak? Terus dia bilang, papi jangan marah ya. Gitu. Saya tuh memang berharapnya dia tuh kuliahnya teknik gitu saudaraku. Memang mimpinya dia udah bilang dia kepengen jadi aircraft engineer. Makanya targetnya Jerman. Nah waktu udah dalam perjalanannya dia akhirnya bilang, Pak kayaknya aku pilihannya berubah deh. Kamu pengen kuliah apa? Pak aku pengen punyanya satu aja dalam hidupku, targetku. Apa? Aku pengen pasportku hitam. Saudara tahu maksudnya? Paspor hitam. Paspor apa coba? Paspor diplomat. Karena paspor kita Indonesia paspornya hijau kan. Ada yang punya paspor biru di sini? Enggak ada kan ya? Ya paspor biru itu berarti pemerintahan, orang pemerintahan. Tapi kalau hitam itu diplomat. Saya bilang, nak sekolah diplomat sekolah apaan? Macam-macam Pak. Akhirnya dia coba daftar, ternyata keterima saudaraku. Dia keterima di Belanda di sekolah diplomat saudaraku. Ya. Dan dia belajarnya benar-benar luar biasa. Baru 2 minggu kuliah. Dosennya saudaraku, dosen tamunya Zelensky. Presiden Ukraine saudaraku. Dosen tamunya Zelensky. Dia bilang, Pak gila ini Pak, ini keren banget Pak kuliah ini Pak. Terus dosen tamu lagi berikutnya siapa? Kita sih lagi rencana mau panggil Presiden Amerika Pak untuk jadi dosen. Di sini.
Saya pikir ini anak aneh-aneh gitu loh. Tapi dia happy gitu dan dia suka itu. Nah di balik semua itu saudara, hidup kita adalah hidup di dalam pilihan. Tapi yang menarik adalah ternyata hidup kita udah dipilih sama Tuhan. Nih ayatnya bilang apa? Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dan di sini bilang apa? Dan aku menetapkan kamu supaya kamu, ngapain saudaraku? Pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukankah ini kerinduan kita semua orang muda, saudaraku? Saudara, hidupmu adalah hidup untuk pergi. Pergi untuk apa? Untuk menyatakan perbuatan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa hidup kita adalah hidup dipilih sama Tuhan. Dan apapun pilihan hidup kita, kita mesti benar-benar bawa, saudaraku. Orang yang ada di sekitar hidup kita boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pilihan terbaik, saudara. Saudara sadar gak? Hidup kita itu juga sebuah hidup yang benar-benar khusus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di sini dibilang apa? Tetapi kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Bahasa Inggrisnya bagus. You are a chosen nation. Terus dibilang apa? Imamat yang rajani. Ya. Terus dibilang apa lagi? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Dia bilang God special people. Saudara tahu gak arti spesial, saudaraku? Ada yang tahu arti spesial? Spesial artinya pakai telur, saudara. Nasi goreng spesial, telurnya gede. Martabak spesial, telurnya 2. Ya kan? Spesial tuh artinya apa? Ada value added-nya gitu loh, ada tambahannya, saudaraku. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan tahu ada hal-hal yang khusus, ada hal-hal yang spesial di dalam hidup kita yang Tuhan terus mau pakai. Makanya ayatnya sini dibilang apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siang hari ini yang Tuhan taruh ya di hatiku ya buat teman-teman hari ini. Percayalah bahwa hidupmu panggilannya adalah untuk pergi. Serius untuk pergi. Pergilah. Buatlah segala hal yang Tuhan taruh dalam hatimu. Buat dunia ini, buat bangsa ini. Tunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Serius. Lakukan itu. Waktu aku tanya sama anakku, nah kenapa kamu kok milih jadi diplomat? Dia cuma bilang ini, Pak, aku punya hati Pak, untuk jadi duta besar buat salah satu bangsa yang selama ini susah dijangkau oleh Injil. Aku pengen Pak jadi duta besar, pengen. Supaya apa? Supaya bisa masuk Pak. Supaya aku bisa menceritakan tentang kerajaan Allah lebih banyak lagi. Gak taunya teman kuliahnya dia ada orang Poland, yang terakhir orang mana? Trento. Ya, orang Trento, orang Itali, saudaraku. Ada lagi orang Cehnya. Macam-macam, saudaraku. Dan dia mulai bilang, Pak, rata-rata temanku gak kenal Tuhan, Pak, agnostik. Justru aku dikenalin sama mereka supaya aku bisa ceritain tentang Tuhan kepada mereka. Dan teman-temannya dia, saudaraku di satu kampus, senangnya ketemu sama anakku. Kenapa senang ketemu anakku? Karena anakku punya stok Indomie banyak. Dan dia bilang di negaranya gak ada yang seenak itu mie katanya gitu. Memang Indonesian noodle, saudaraku, instant noodle is the best in the world, saudaraku. Beneran asli, saudaraku. Enak banget, saudaraku, serius. Jadi dia bilang, Pak, nginjil gampang, Pak. Bawa aja Indomie paling banyak. Orang pasti akan duduk, diam, dan aku bisa cerita tentang Yesus lebih panjang. Bayangin, saudaraku, teman-teman kalau kumpul dia cuma bilang ini. Namanya Arsya kan, Sya, kumpulnya di tempatmu aja ya. Siap katanya. Sya, kita tugas kuliah bahas di mana? Tempatku aja. Oke, siap kan gitu. Terus, Sya, papi mamimu datang? Iya datang. Wah, bawa banyak dong. Banyak gitu. Itu kesempatan dong gak saudaraku? Makanya saudaraku, percayalah hidupmu itu adalah hidup yang bakal dipakai Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Coba bilang sama sebelah kiri kanan, bilang, gua gak nyangka loh model orang kayak lu dipakai sama Tuhan. Serius. Loh,
Tahu nggak kenapa aku ngomong begini? Tahu nggak kenapa? Ya, coba. Ayat terakhir. Coba tolong bukan 1 Korintus coba. Nggak percaya, beneran. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Coba baca kenceng-kenceng coba. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, diapain? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, apa? Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Berikutnya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, ada 5 situasi di sini. Yang bodoh dipilih Allah, yang lemah dipilih Allah, yang tidak terpandang dipilih Allah, yang hina dipilih Allah, yang tidak berarti dipilih Allah. Coba tanya sama sebelah kiri kanannya tapi janji. Janji sama saya, sesantun mungkin ya. Janji lo ya, sesantun mungkin. Tanyanya begini sama sebelah kiri kanan. Janji lo ya yang sesantun, tanyanya gini. Kamu bodoh? Kalau dia bilang iya, dipilih Allah. Loh, kita tuh ya kepengennya jadi hebat, jadi pintar, jadi terpandang, jadi keren. Tapi Tuhan malah justru milih. Yang gak terpandang dipilih, yang hina dipilih, yang gak berarti dipilih. Keren gak sih Tuhan kita ini? Kita ini gak sempurna, kita punya banyak kekurangan, tapi Tuhan toh tetap mau milih Anda. Makanya saudara jangan sia-siakan apa yang Tuhan udah pilih dalam hidupmu. Bahwa hidupmu tetap bisa dipakai Tuhan untuk bawa lebih banyak jiwa-jiwa datang kepada Dia. Saudara. Amin saudaraku. Aku mau tutup sama satu cerita. Aku punya teman, saudaraku. Aku kenal dia ini sebagai guru les, saudaraku. Ya, ini udah sekian puluh tahun yang lalu lah, saudaraku. Aku kenal dia tuh sebagai guru les. Hidupnya susah banget, saudara. Benar susah banget, saudaraku. Ya, ini teman baikku, saudaraku. Dia tinggal di Bandengan Selatan. Tahu ya, di daerah Jakarta Utara sana. Rumahnya, saudaraku, itu ada di belakang, aku lupa nama hotelnya apa itu ya. Pokoknya hotel warnanya orange deh di Bandengan Selatan itu. Itu ada satu gang, saudaraku. Itu gangnya sempit banget. Dia tuh punya motor bebek dulu, saudaraku, motor yang kecil itu, saudaraku. Itu kalau masuk ya ke dalam gang rumahnya ya, itu harus benar-benar pelan banget. Kenapa? Karena sebelah kiri 5 cm, sebelah kanan 5 cm dari stangnya dia. Jadi kalau stang motornya dimodif, udah pasti dia nggak bisa masuk tuh motornya. Stangnya harus stang original, harus stang stang asli lah gitu ya, nggak boleh yang dimodif gitu. Masuk ke dalam gangnya itu tuh 50-60 meter lah gitu. Kalau dia kenceng dikit nyangkut ceklek gitu saudaraku. Jadi ini tembok, sini tembok. Nah rumahnya satu doang di situ, di gang itu, ya cuma rumahnya dia doang. Miskin banget saudaraku. Mamanya usaha catering, papanya dia udah di PHK saudaraku, punya adik 1 saudaraku. Dia hidupnya ngepas banget saudara. Saudara, waktu aku kenal dia saudaraku, dia guru les. Dia memang pinter, matematikanya, fisikanya pinter banget saudara. Nah, satu kali saudaraku, karena ngelihat kondisinya dia kayak gitu ya, aku bilang sama dia, aku punya uang tabungan, aku bilang. Kamu belum pernah kan naik pesawat? Aku bilang, belum. Mau gak naik pesawat? Mau, kata gitu. Aku bayarin kamu naik pesawat, aku bilang. Wah dia seneng banget ya, dia happy banget tau gak. Ya udah janjian lah ketemu kita waktu itu di Terminal 1, saudara. Ya. Janjian ketemu. Nah karena dia sama keluarganya gak pernah naik pesawat, saudaraku. Dia datang ke bandara, saudaraku, sama keluarga besarnya, saudaraku. Sama keluarga besarnya, ini aduh yang ini aku gak pernah lupa. Maminya saking takutnya ini anak terbang gitu kan. Ini nanti bisa makan apa enggak, karena kan gak pernah kebayang di pesawat kayak apa. Maminya bawa rantang, saudaraku. Jadi kita di bandara mau ketawa tau gak saudaraku, masuk pesawat bawa rantang, saudaraku. Ada nasi, ada pepes ikan, saudaraku. Ya udah gitu. Dan dia pertama kali naik pesawat itu cuma Jakarta Semarang gitu. Tapi buat dia tuh rasanya sesuatu banget gitu kan. Nah itu saking dia tuh gak punya kesempatan. Jadi waduh dia happy banget loh. Nah singkat cerita saudaraku dia
kuliah sambil cari uang lah gitu ya. Uangnya kekumpul, dia beli motor bekas saudaraku. Dia beli motor bekas. Terus dia happy banget kan. Wah man, gue akhirnya punya motor nih. Gitu. Wah pergi pelayanan naik motor apa segala. Nah satu kali kami ada komsel gitu ya saudara ya di daerah Grogol sana. Begitu komsel selesai keluar motornya dia hilang. Saudara. Motor kami yang lain ada, motor dia doang hilang. Motornya dia doang hilang, padahal motornya dia ditaruh paling dalam, hilang. Motor kita yang lain nggak ada yang hilang, motor dia hilang. Waduh, kita tuh rasanya sebagai temen gitu kan. Aduh ini orang udah susah, motornya hilang, aduh kasihan banget kan. Kebayang kan rasanya kayak gimana kan, kasihan banget. Aduh kita udah ngerasa gini, aduh nih orang pasti deh. Bisa bilang, aduh Tuhan gak adil gitu kan. Kita takut nih orang malah nyangkal Tuhan kan. Malah bilang, nih Tuhan kok jahat banget sih. Mana kebaikan Tuhan, aku udah ngelayanin Tuhan kayak begini. Tapi kenapa motorku hilang? Seringkali kan kita ngalamin kayak gitu kan. Tapi enggak loh. Dia cuma ngeliat, motorku kemana ya? Ya memang panik. Waduh motorku hilang ya katanya gitu. Waduh mukanya dia udah mulai pucat. Kita tuh sebagai temen tuh rasanya gimana bingung gitu kan. Zaman dulu gak ada CCTV gitu kan. Gak tahu tuh motornya gitu kan. Terus kita cuma bilang, ya udah bro kamu tenang dulu, kita anterin kamu pulang ya. Enggak usah. Aku mau jalan kaki aja. Dari Grogol ke Bandengan Selatan jalan kaki jam 10 malam sudah. Kenapa jalan kaki? Enggak. Aku mau ngucap syukur sama Tuhan. Kenapa motorku yang diambil? Mungkin orang itu tahu memang motorku adalah motor yang memang paling gampang dicuri. Aku mau belajar punya sikap hati yang benar bahwa motorku itu milik Tuhan. Aku mau rilis itu. Udah biarin aku punya koneksi sama Tuhan. Gak usah diantar, aku mau pulang jalan kaki. Dia pulang jalan kaki. Sampai di rumah marahin sama bapaknya motornya hilang. Dia marahin balik bapaknya. Pak, jangan marah-marah. Motor yang beli aku kok papa yang marah katanya gitu. Papanya mikir juga bener juga ya. Anaknya yang beli ya sama bapaknya yang marah kan. Udah kan. Kita tuh udah sedih banget gitu kan. Kita akhirnya kumpulin duit gitu kan. Buat bantu dia. Dia bilang ini. Jangan. Enggak. Tuhan gak suruh terima duit dari kalian. Enggak. Katanya gitu. Enggak. Aku udah doa sama Tuhan. Ini memang Tuhan izinin. Udah gak apa-apa. Aku akan nabung lagi. Aku akan beli motor baru. Gak apa-apa. Mungkin Tuhan tahu motor bekas gak cocok sama aku katanya. Wah. Ada belagunya dikit juga nih anak nih kan. Ya udah. Oke kan, setahun kemudian dia berhasil beli motor baru. Berhasil loh beli motor baru. Wah kita happy kan, wah kamu luar biasa. Tempat dia ngelesin lebih banyak, duitnya lebih banyak. Dapat motor baru. Baru sebulan saudaraku, itu ada acara KKR besar saudaraku di Istora. Bukan di Istora, di GBK waktu itu. Gede banget zaman dulu. Dia pulang dari pelayanan itu saudaraku, pulang dirampok dia saudaraku. Dia dibegal saudaraku. Motornya diambil, dia digebukin saudaraku. Ditusuk saudaraku, dibuang di got. Sama saudaraku. Terus ketahuan, dibawa ke rumah sakit saudaraku. Waktu itu rumah sakit apa yang di Grogol? Sumber Waras. Ditaruh. Kita dengar gitu saudaraku, habis pulang pelayanan kan jam 11 malam itu kan. Waduh dia dibegal. Aduh kita tuh rasanya ini orang kok sial banget sih hidupnya gitu kan. Udah kita datang kan ke rumah sakit kan kita tuh udah sedih aja, bawaannya tuh udah sedih aja. Beneran masuk rumah sakit mukanya saudaraku udah bonyok, kakinya patah saudaraku, tangannya patah saudaraku. Orang tuanya nangis-nangis tau gak di situ. Kita datang tuh udah sedih tau gak. Dia gitu ngeliat kita, dia coba bilang, bro, wah gitu. Makasih ya udah datang ya, gitu. Sini, gitu. Kita nangis kan. Dia cuma bilang, ngapain lu nangis katanya. Aduh hidup lu kok sial banget. Stop, jangan bilang gitu. Tuhan baik. Wah, hari itu kami diam gitu kan. Udah Tuhan baik. Tuhan tahu ini yang terbaik. Aku mungkin nabung beli motor itu karena orang itu membutuhkan. Orang itu butuh motorku. Gak apa-apa. Tapi keadaan lu kayak gini. Enggak, Tuhan baik. Udah, lu jangan sedih. Sini gue doain. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah gak
besuk orang di rumah sakit, orang yang sakit yang doain Anda yang besuk. Pernah nggak? Pasti nggak pernah kan? Dia yang doain kita, tau gak saudaraku? Di rumah sakit tuh kami yang altar call gara-gara dia. Saudara beneran, makanya ini ayat rema banget buat aku beneran. Yang lemah dipilih Allah. Aku gak pernah lupa kejadian itu. Lewat hidup dia, aku bangkit loh imannya. Lewat hidup dia, semua teman-teman kami kekristenannya jadi kokoh gara-gara dia. Hidupnya luar biasa. Hari ini dia salah seorang CEO, saudaraku, dari perusahaan outbound terbaik di Indonesia. Saudaraku. Dan dia selalu tetap bilang apa? Tuhan pilih aku. Saudara sadar gak Tuhan pilih hidupmu? Saudara? Jangan pernah sia-siain pilihan Tuhan dalam hidupmu. Saudara. Serius. Dan percayalah ketika Tuhan memilihmu, Tuhan gak pernah salah. Tuhan tahu yang terbaik atas hidupmu. Makanya kamu mesti pergi, nyatakan perbuatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mau situasinya orang bilang bodoh, mau situasinya orang bilang gak terpandang, mau situasinya orang bilang lu hina dan sebagainya macam. Hidupmu adalah hidup yang terbaik yang Tuhan kasih. Kalau saudara lihat hidupmu, engkau akan lihat kebaikan Tuhan yang dahsyat itu. Saudara. Amin saudaraku. Pastikan kamu sadar bahwa kamu tuh pilihan terbaiknya Tuhan. Tuhan yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih Tuhan. Amin. Yuk mari bangkit berdiri. Kita doa sama Tuhan. Ayo Frank, nyanyiin sesuatu Frank. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Saudara, aku gak tahu kenapa aku mesti sharingin ini sama teman-teman hari ini di sini. Satu hal yang kayaknya Tuhan taruh ya di hatiku tadi. Ada banyak kita hari ini. Kita ngerasa kesel sama Tuhan mungkin. Kita mungkin ngerasa kayak, Tuhan aku kok gini-gini aja sih. Tuhan kenapa sih yang lain kok bisa lebih baik, aku kok enggak. Tuhan kenapa sih kok aku mesti lahir di keluarga model gini. Tuhan aku kok lihat teman-temanku, ternyata papa dan mamahnya luar biasa, tapi kenapa aku punya papa dan mama model kayak gini. Tuhan kenapa sih Tuhan ada orang lain bisa punya kesempatan kuliah di luar negeri sementara aku cuma kuliah di sini. Tuhan kenapa sih aku punya teman yang akhirnya hari ini kerja dengan begitu suksesnya, dengan hebatnya sementara aku kerja cuma begini aja. Saudara kamu jangan ngeluh. Percayalah Tuhan pilih kamu tuh gak pernah sia-sia. Serius Tuhan gak pernah sia-sia. Tuhan pilih kamu karena Tuhan tahu ada yang terbaik dalam hidupmu. Engkau tetap umat kepunyaan Allah sendiri. God special people. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagumi Yes. caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu.
juga cara yang ku adakan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kan yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami Tuhan mungkin secara manusia ada begitu banyak hal yang gak enak. Kami sering kali dicela, dituduh, difitnah, direndahkan, dikucilkan, dibuang, gak dianggap Tuhan. Tapi Engkau berkata, aku yang memilih kamu. Terima kasih Tuhan. Dengan segala keterbatasan apapun hidup kami, Engkau tetap menyiapkan perbuatan-perbuatan yang besar untuk kami lakukan. Ya Tuhan, hari ini kami datang menghadap-Mu. Apapun yang hari ini ada di depan kami, entah itu sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan, keluarga, apapun itu. Hari ini kami mau katakan kami persembahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai kami, buktikan kalau kami ini adalah umat yang spesial di hadapan Tuhan. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan tuntun kami supaya setiap apapun yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, ini boleh jadi contoh, jadi berkat, jadi kekuatan buat orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang melihat hidup kami, melihat Yesus. Orang-orang yang berinteraksi dengan kami, mereka bisa merasakan ada kasih Tuhan yang besar. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Buat setiap saudara di dalam ruangan ini ya Tuhan. Tuhan, kalau mereka Tuhan hari ini mereka ngerasa terkucilkan. Mereka ngerasa gak ada apa-apanya Tuhan. Mereka ngerasa kayak terbatas. Hari ini kuasa-Mu yang tak terbatas memampukan mereka. Kuasa-Mu yang tak terbatas menolong mereka ya Tuhan untuk boleh menemukan hikmat-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit di hadapan mereka. Tetapi biarkan hari ini mereka melihat bahwa Engkau tidak pernah salah memilih mereka. Gak pernah salah. Engkau tempatkan mereka di kampus, di kantor, di keluarga. Mereka adalah orang-orang yang tepat untuk membawa pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kebaikan-Mu begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara, naikkan kembali pujian ini. Renungkan dalam di hatimu ya Tuhan. Sadari setiap kata-katanya. Bahwa kita mengagumi cara Tuhan. Ketika Tuhan mencintai kita. Ketika Tuhan memilih kita. Ku kagumi, Terima kasih Yesus. cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan. Angkat tanganmu sama-sama yuk. Katakan tak terbatas, tak terbatas Kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan. Kau yang ku ada di setiap langkah hidupku.
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menerima firman-Mu hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah pilihan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi duta-duta-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau selalu memimpin kami, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk Pastor Arman atas firman-Nya. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mau menyambut mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini atau saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang saudara-saudara untuk tetap ibadah di tempat kami. Kalau bagi yang belum mempunyai ibadah tetap, kami sangat welcome. Kami sangat menyambut saudara-saudara juga untuk beribadah di tempat ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin yang baru pertama kali hadir boleh saya kasih tahu dulu. Nanti akan ada amplop-amplop yang ada di sudut yang sudah disediakan atau melalui QR code yang ada di kursi di depan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, syukur terima kasih kalau kami boleh menerima firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Dan di sini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pastor kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, untuk Pak Yani Alifen dan juga Bu Nesi sebagai istrinya Tuhan. Kau mau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat marifat turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau mau berkatnya di mana kan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Kau mau berkati keluarganya, anak cucunya, mantunya, dan segala kesehatannya juga Tuhan kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan juga setiap program yang ada di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dipersiapkan Tuhan boleh untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan, biarlah kami boleh satu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tahun ini tahun politik kami serahkan untuk pemilu nanti Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan kondusif Tuhan. Dan sekarang saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Dan Kau melayakkan persembahan ini, biarlah persembahan ini juga boleh menjadi untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan semua yang siap untuk memberikan persembahan kita sama-sama katakan amin. Ya, berapa banyak saudara diberkati Tuhan. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Siap pergi saudara? Siap pergi? Coba katakan sebelahmu, kamu keren, kamu dipilih Tuhan. Kamu keren, amin. Kita semua dipilih Tuhan, amin. Thank you sekali lagi Pak Arman untuk pelayanan hari ini, Tuhan memberkati.
Mari kita sama-sama berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kami memujikan Engkau ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami semua dipilih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali tapi kami datang sekali lagi. Arahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan untuk menerima berkat dari-Mu. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.